Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Destiana dengan NIM 2011290076 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf pola sudut pandang. Langsung saja kita masuk ke materi pengembangan paragraf pola sudut pandang. Pola sudut pandang adalah pola pengembangan paragraf untuk melihat atau menceritakan sesuatu. Pengembangan paragraf dengan pola sudut pandang didasarkan pada persepsi yang berkaitan dengan posisi atau tempat penulis pada karangan tersebut. Adapun contoh paragraf pola sudut pandang. Pagi itu, aku berdiri di depan pintu dengan niat menghirup udara segar. Aku memandang halaman yang luas dan melihat seorang anak sedang tertidur di bawah jendela kamar. Ia tidur dengan hanya beralas surat kabar. Dari kejauhan, aku bisa melihat anak itu memeluk tubuhnya sendiri dan berusaha menahan dingin yang merusuk tubuhnya. Aku mendekatinya dan membangunkannya dengan tujuan membawanya masuk dan memberikannya tumpangan untuk tidur. Selanjutnya, pola sudut pandang berdasarkan teks deskripsi. Paragraf deskripsi dengan pola sudut pandang menggambarkan objek berdasarkan posisi penulis saat menggambar suatu objek. Pola sudut pandang ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pola subjektif dan yang kedua pola objektif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pola subjektif dan apa itu pola objektif. Pola subjektif. Pola subjektif adalah pola yang menggambarkan objek berdasarkan penafsiran dan disertai kesan atau opini dari penulis. Selanjutnya, pola objektif. Pola objektif adalah pola yang menggambarkan objek berdasarkan posisi penulis saat menggambarkan suatu objek, dan objek itu digambarkan secara apa adanya tanpa disertai opini penulis. Di sini saya akan menyertakan contoh dari pola sudut pandang berdasarkan tes deskripsi. Yang pertama itu contoh teks yang dari subjektif. Kamar itu begitu sesak dan menjengkelkan. Kamar ini memang memiliki fasilitas yang lumayan lengkap, tetapi terlalu sempit. Ada meja komputer, meja belajar, 2 lemari, 1 tempat tidur, dan juga barang-barang yang saya bawa ke kamar ini, beserta 2 buah koper yang sebuah ransel, semuanya berdesakan menjadi satu. Pada siang hari, seperti ini udara di kamar terasa panas karena tidak ada AC maupun kipas angin. Kamar ini juga berada di sebelah toilet yang kadang mengeluarkan bau tak sedap. Biar bagaimanapun, kamar ini lebih baik dari kamar sebelumnya karena fasilitasnya lebih lengkap. Adapun contoh teks dari paragraf yang objektif yaitu, ini adalah kamar baru saya. Kamar ini memiliki luas 3 kali 3 meter. Namun, di dalamnya terdapat berbagai fasilitas seperti tempat tidur, spring bed, 2 buah lemari, meja belajar, meja komputer, dan tempat sholat. Di sebelah pintu ada 2 koper yang 1 ransel yang baru saja saya taruh. Kamar ini belum mempunyai AC ataupun kipas angin, sehingga saya kegerahan di saat siang hari. Selanjutnya, masuk ke dalam ciri-ciri pola sudut pandang pada tes deskripsi. Yang pertama yaitu
menggambarkan patokan pada posisi atau keberadaan penulis terhadap objek yang digambarkannya. Kemudian, pada pola sudut pandang itu menghadirkan tokoh sehingga memberikan gambaran yang rinci tentang peristiwa yang terjadi. Adapun 3 sudut pandang itu yaitu terlihat dari orang pertama, yaitu saya, dan orang kedua kamu, serta orang ketiga nama tokoh atau dia. Di sini saya akan menjelaskan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya, atau bisa juga disebut dengan kami, yaitu yang itu berarti jamak. Pada saat menggunakan sudut pandang orang pertama, kita seakan-akan menjadi salah satu tokoh dalam cerita yang sedang dibuat. Si pembaca pun akan merasa melakoni setiap cerita yang dikisahkan. Adapun sudut pandang orang kedua. Sudut pandang orang kedua merupakan sudut pandang dari orang kedua yang dalam penulisan kata menggunakan kata ganti sebagai pemeran kamu dan kalian dalam jumlah yang banyak. Ketika digunakan sudut pandang yang kedua, maka si pembaca akan dibuat seperti melakukan komunikasi dengan pihak yang lain dalam cerita. Adapun sudut pandang orang ketiga. Pada teknik sudut pandang orang atau pihak ketiga, kata rujukan yang digunakan ialah dia, ia, atau nama tokoh, dan juga mereka, yang jamak. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.